Inilah rekor pertemuan Timnas Indonesia versus Jepang jelang laga krusial pada 15 November 2024. Timnas Indonesia selama 40 tahun lebih tidak pernah menang atas Jepang. Kini saatnya. Doa publik akhirnya terkabul. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh PSSI. Jai Itzes dipastikan akan jadi kapten Timnas Indonesia hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagianya. Jelang laga krusial Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, begini peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Para pemain Timnas Indonesia harus dengar, tegas. Ini pesan khusus Shin Tae-yong untuk para pemain Timnas Indonesia jelang hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dituduh tak nasionalis oleh fans Garuda karena batal perkuat Timnas Indonesia hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini pernyataan tegas Mees Hilgers. Pernyataan mengejutkan media ternama Inggris. Jelang Timnas Indonesia versus Jepang, media ternama Inggris prediksi Timnas Indonesia akan kalah telak meski main di kandang sendiri, sampai sebut skornya akan sangat memalukan. Mengejutkan, asli bikin geram. Jelang Timnas Indonesia versus Jepang, jurnalis Jepang beri prediksi kejam pada Timnas Indonesia sampai sebut peluang Timnas Indonesia menang hanya 5%. Simak bagaimana ini akan menjadi motivasi kuat untuk para pemain Timnas Indonesia untuk hancurkan Jepang besok malam. Jelang Timnas Indonesia versus Jepang, ini pesan khusus pesepak bola Jepang yang merumput di Liga Indonesia kepada Timnas Jepang jelang hadapi Timnas Indonesia. Simak 8 berita Timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Inilah rekor pertemuan Timnas Indonesia versus Jepang jelang laga krusial pada 15 November 2024. Timnas Indonesia selama 40 tahun lebih tidak pernah menang atas Jepang. Kini saatnya, rekor pertemuan Timnas Indonesia versus Jepang menarik untuk dibahas, karena kedua tim akan saling bentrok di matchday kelima Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, pada Jumat 15 November 2024. Menariknya, dari total 16 pertemuan yang sudah terjalin di antara kedua tim Samurai Biru tampil lebih superior. Bagaimana tidak? Dari 16 pertemuan itu, Timnas Indonesia mencatatkan 9 kali kalah dari Jepang. 2 laga berakhir imbang dan 5 pertandingan lainnya baru bisa dimenangkan oleh Timnas Indonesia. Nahasnya lagi, terakhir kali Timnas Indonesia menang atas Jepang itu terjadi di laga uji coba yang berlangsung pada 24 Februari 1981. Kala itu, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Samurai Biru. Setelahnya, Timnas Indonesia dan Jepang kembali bertemu di 4 pertemuan berbeda dan Garuda selalu gagal menang. Itu berarti sudah 43 tahun Timnas Indonesia tak pernah lagi merasakan menang atas Jepang. Timnas Indonesia dan Jepang beberapa waktu yang lalu sempat bertemu di ajang Piala Asia 2023 karena berada satu grup. Sayangnya, dalam pertemuan itu pasukan Shin Tae-yong kalah dengan skor 1-3. Kini, kondisinya Timnas Indonesia sudah berbeda ketimbang saat melawan Jepang di Piala Asia 2023. Sudah lebih banyak pemain keturunan yang bermain untuk membela Garuda. Terbaru, PSSI baru saja merampungkan proses naturalisasi Kevin Dix. Bek FC Copenhagen itu bakal debut di laga Timnas Indonesia versus Jepang yang akan dimainkan Jumat ini. Kehadiran Dix dan sejumlah pemain keturunan lainnya dipercaya akan semakin memperkuat Garuda. Jadi, tekad Timnas Indonesia untuk memperbaiki rekor pertemuan dengan Jepang mungkin akan segera terwujud. Doa publik akhirnya terkabul. Alhamdulillah, dikonfirmasi langsung oleh PSSI. Jai Itzes dipastikan akan jadi kapten Timnas Indonesia hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Simak fakta bahagianya. Jai Itzes dipastikan akan menjadi kapten Timnas Indonesia saat melakoni laga melawan Timnas Jepang. Sebelumnya, Shin Tae-yong mendapat kritik keras dari para penggemar Garuda akibat keputusannya.
Kritik keras itu didapat oleh Shin saat tim Merah Putih baru saja mengakhiri laga kontra timnas Cina pada Oktober lalu. Saat itu, Indonesia takluk dari tim negeri tirai bambu dengan skor 1-2. Namun, kekalahan itu dirasa para penggemar akibat kesalahan taktik yang dipilih Shin. Pada laga tersebut, Shin memasang Asnawi Mangkualam Bahar sejak menit awal. Bek milik Port FC itu juga mengemban tugas sebagai kapten tim. Sayangnya, Asnawi gagal menampilkan performa terbaiknya. Alhasil, ia dianggap sebagai salah satu biang kekalahan timnas pada laga itu. Para penggemar juga menyayangkan keputusan Shin yang memberikan tugas sebagai kapten kepada Asnawi. Padahal, di beberapa laga sebelumnya, yang bertugas sebagai kapten adalah Jai Itzes. Kala menjadi kapten, Itzes juga mendapat pujian dari para penggemar. Hal itu dikarenakan sang pemain dirasa begitu berharisma dan berwibawa saat berada di lapangan. Oleh sebab itu, para penggemar memohon kepada Shin agar ban kapten harus terus berada di lengan kiri Itzes. Di lain sisi, hal ini langsung ditanggapi oleh Sumarji yang merupakan ketua Badan Tim Nasional, BTN, sekaligus manajer tim. Sumarji memastikan bahwa bek Venezia itu akan menjadi kapten di laga timnas mendatang. Pria berusia 52 tahun itu mengatakan bahwa keputusan ini diambil melalui musyawarah antara dirinya dan jajaran staf kepelatihan termasuk Shin. Setelah melakukan evaluasi, mereka semua sepakat tugas seorang kapten akan selalu menjadi milik Jai Itzes. Insya Allah Jai yang jadi kapten, kata Sumarji. Saya yang selama ini di tim, karakter Jai, kepemimpinan Jai menurut saya pribadi, dan juga tim semuanya. Coach Shin juga menilai, Jai paling layak untuk jadi kapten, jelasnya. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada periode November ini, skuad Garuda akan memainkan laga kelima dan keenam grup C. Itzes dan kawan-kawan akan terlebih dahulu berhadapan dengan Timnas Jepang pada Jumat, 15 November 2024. 4 hari kemudian, Selasa, 19 November 2024, mereka akan bertarung melawan Timnas Arab Saudi. Kedua laga tersebut akan dilangsungkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang laga krusial Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi, begini peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang 15-10 dan Arab Saudi 19-10 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Pada pertandingan sebelumnya Timnas Indonesia dipaksa menyerah 2-1 saat bertandang ke markas Cina. Timnas Indonesia yang datang dengan misi mencuri 3 poin setelah ditahan imbang Bahrain secara kontroversi menurunkan skuad yang berbeda dari pertandingan sebelumnya. Pelatih Shin Tae-yong menurunkan Asnawi Mangkualam sebagai kapten tim dengan Shain Patinama di posisi bek kiri, serta Witan Sulaiman yang dipasang di posisi trio lini depan. Hasilnya Timnas Indonesia sebenarnya mampu menguasai jalannya pertandingan dan menekan lini pertahanan Cina. Sebanyak 76% penguasaan bola dipegang oleh Timnas Indonesia. Namun Cina dengan begitu cerdik, mampu memanfaatkan beragam kesalahan pertahanan Timnas Indonesia. Akibat kesalahan sendiri, Timnas Indonesia harus kebobolan lebih dulu saat pertandingan berjalan 21 menit lewat gol dari aksi Behram Abdueli, 21. Dalam proses terjadinya gol, Shain Patinama terlalu gegabah karena tidak membuang bola di samping gawang Timnas Indonesia. Alhasil bola dapat dicuri oleh pemain Cina sebelum diselesaikan oleh Abdueli menjadi gol pembuka. Tertinggal 1-0 Timnas Indonesia kembali melancarkan serangan namun bukannya menyamakan kedudukan. Gawang Martin Paes justru kembali kebobolan. Kali ini lewat striker Zhang Yuning, 44, yang terlepas dari kawalan. Skor 2-0 untuk Cina bertahan hingga jeda. Tampil kurang memuaskan dan sering melakukan kesalahan. Pelatih Shin Tae-yong langsung melakukan 3 pergantian di babak kedua dengan memasukkan Tom Haye, Rizky Ridho, dan Marcelino Ferdinand. Masuknya Pratama Arhan di babak kedua akhirnya membuka hasil bagi skuad Garuda.
Lewat lemparan roket andalannya, timnas Indonesia sukses memperkecil kedudukan menjadi 2-1 lewat tendangan kaki kanan Tom Haye. Sayangnya tidak ada lagi usaha yang berarti dari timnas Indonesia di menit tambahan waktu. Pasukan Garuda pun harus mengakui kemenangan Cina dengan skor 2-1. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Shin Tae-yong mengakui Cina memiliki keinginan lebih kuat untuk menang ketimbang Indonesia. Pertama-tama selamat kepada tim Cina atas kemenangannya. Kedua tim menunjukkan keinginan untuk menang dan tim Cina memiliki keinginan yang lebih kuat untuk menang daripada kami, jelas Shin Tae-yong. Dalam kesempatan itu, Shin Tae-yong juga membeberkan faktor kekalahan skuad Garuda dari tim Dragons. Menurut pelatih asal Korea Selatan ini, Indonesia kehilangan fokus dalam bertahan. Indonesia memiliki masalah dengan menurunnya konsentrasi dalam pertandingan. Bola pertama seharusnya lebih fokus dan bola kedua justru kehilangan kendali. Ini yang harus kami renungkan, katanya. Meski baru saja menerima kekalahan pertamanya, skenario timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Masih ada 6 pertandingan tersisa lagi untuk menjaga asa lolos Piala Dunia 2026. Kabar baiknya, timnas Indonesia dalam kondisi yang masih bersaing di klasemen Grup C. Timnas Indonesia saat ini tertahan di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin. Kekalahan dari Cina di laga kali ini tidak menyeret turun posisi timnas Indonesia, pasalnya Cina mengantongi selisih gol yang lebih buruk. Timnas Indonesia hanya -1 gol berbalik gol dari pihak The Dragons. Dengan demikian, jalan timnas Indonesia untuk bersaing di klasemen Grup C masih terbuka. Persaingan Grup C pun masih berjalan dengan ketat. Australia yang di luar dugaan mampu menahan imbang Jepang 1-1. Dengan hasil itu, saat ini mereka menempati posisi runner-up klasmen dan hanya terpaut 2 poin dari timnas Indonesia. Bermain di kandang Jepang, tuan rumah tertinggal 0-1 dari Australia pada menit ke-58 lewat gol bunuh diri dari Shogo Taniguchi. Penantian panjang Jepang mencetak gol membuahkan hasil pada menit ke-76. Kali ini gantian gol Jepang tercipta lewat bunuh diri Cameron Burgess. Sementara itu di pertandingan lainnya, Arab Saudi juga bermain imbang melawan Bahrain yang membuat poin keduanya sama dengan Australia, yaitu 5 poin. Secara statistik, timnas Arab Saudi jauh lebih dominan ketimbang Bahrain. Arab Saudi mencatatkan 65% penguasaan bola berbanding 35% milik timnas Bahrain. Dengan hanya terpaut 2 poin dan masih menyisakan 6 pertandingan Grup C, artinya timnas Indonesia masih punya peluang untuk menembus posisi kedua. Pertandingan hasil imbang Arab Saudi versus Bahrain membuat kedua tim hanya mengoleksi 5 angka dan berjarak 2 poin dari timnas Indonesia. Dengan demikian, masih membuka peluang Garuda bersaing dengan kondisi tersebut. Sejalan dengan itu, masih ada 6 laga kembali yang bisa dimanfaatkan timnas Indonesia jika di total ada 18 poin maksimal yang dapat diraih oleh tim Merah Putih. Andai timnas Indonesia meraih 4 kemenangan di laga kandang dan hasil imbang saat pertandingan tandang, maka total 14 poin dapat didapatkan dari 18 angka maksimal. Catatan tersebut bisa membuat timnas Indonesia otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengoleksi 17 poin di klasemen akhir Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Adapun jika ditarik lebih jauh, Shin Tae-yong pernah meloloskan Korea Selatan ke edisi Piala Dunia 2018 dengan total 15 poin. Saat itu poin tersebut didapatkan oleh Korea Selatan untuk lolos sebagai runner-up grup babak kualifikasi. Namun untuk mencapai 15 poin, timnas Indonesia wajib bekerja keras, karena lawan-lawan di Grup C tentu tidak akan memberikan poin begitu saja. Ada banyak permasalahan yang harus segera dibenahi oleh timnas Garuda, terutama posisi lini serang dan juga fokus dalam bertahan. Timnas Indonesia saat ini dihuni oleh pemain-pemain top Eropa, namun pelatih Shin Tae-yong masih suka mengotak-atik formasi. Belum lagi sifat individualis para pemain timnas Indonesia yang seolah ingin menonjolkan dirinya di lapangan masih menjadi penyakit yang belum terselesaikan. Dalam pertandingan melawan Cina, beberapa kali timnas Indonesia kehilangan bola akibat pemain yang terlalu lama memegang bola. Untuk itu, kedepannya melawan Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia diharapkan tampil dengan tim terbaik sejak menit pertama dan memainkan sepak bola sebagai sebuah tim yang berjuang untuk meraih kemenangan. Para pemain timnas Indonesia harus dengar, tegas.
Ini pesan khusus Shin Tae-yong untuk para pemain timnas Indonesia jelang hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta anak asuhnya peraya diri ketika melawan Jepang. Duel timnas Indonesia versus Jepang dijadwalkan terlaksan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 November 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika melihat ranking FIFA, Jepang tentu jauh diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Jepang kini bertengger di urutan ke-15 dunia. Posisi tersebut menjadi yang terbaik dari wakil Asia lainnya. Di sisi lain, timnas Indonesia masih tercecer di urutan ke-130. Timnas Indonesia juga menyandang status tim dengan urutan ranking FIFA terendah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya untuk tak menyerah begitu saja. Menurutnya, timnas Indonesia masih memiliki peluang mencuri poin dari Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang adalah tim terbaik di Asia dari peringkat FIFA. Yang penting percaya diri dari pemain. Baik dari segi fisik, dari manapun, kita tidak kalah secara mental dari mereka, kata Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Shin Tae-yong memberikan sebuah kabar baik terkait persiapan timnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan semua pemain dalam kondisi fit dan tak ada kendala dalam persiapan. Semua pemain baru saja bergabung dan kondisi serta persiapan tim berlangsung baik, ucap Shin Tae-yong. Sementara itu, timnas Indonesia membutuhkan poin dari Jepang bila ingin memperbaiki posisi di klasemen grup C. Skuad Garuda sekarang menghuni peringkat kelima dengan raihan 3 poin. Tambahan 3 poin bisa membuat timnas Indonesia merangsek ke peringkat kedua. Pasalnya, timnas Indonesia hanya berjarak 2 poin dari Australia yang berada di urutan kedua. Dituduh tak nasionalis oleh fans Garuda karena batal perkuat timnas Indonesia hadapi Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini pernyataan tegas Mees Hilgers. Mees Hilgers menyampaikan permintaan maafnya setelah dipastikan akan absen membela timnas Indonesia. Hilgers memang tengah mengalami cedera beberapa waktu lalu. Bahkan, ia sudah dipastikan akan absen ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Jepang pada laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Jumat, 15 November 2024 mendatang. Namun, ia masih diusahakan bisa bermain kontra Arab Saudi, Selasa, 19 November 2024. Harapan itu sebenarnya sudah muncul kala Hilgers membela FC Twente bertarung melawan Ajax Amsterdam pada hari Minggu lalu. Dalam laga tersebut, pemain berusia 23 tahun itu bermain selama 84 menit. Ini jelas menjadi pertanda bahwa dirinya bisa membela skuad Garuda sejak duel kontra Jepang. Namun, pada akhirnya Hilgers absen di 2 laga bersama tim Merah Putih periode ini. Melansir dari laman Twente Insite, sang pemain tak akan bergabung karena dirinya akan menjalani masa pemulihan pasca cedera. Pemain berdarah Manado tersebut ingin menggunakan jeda internasional kali ini untuk mengembalikan kebugarannya. Hal itu ternyata tidak bisa diterima oleh beberapa oknum penggemar timnas Indonesia. Bahkan Instagram resmi FC Twente diramaikan dengan komentar negatif dari warganet tanah air. Hilgers juga dicap sebagai orang yang tidak nasionalis. Berapa hari berselang usai pengumuman itu, Hilgers mengeluarkan permohonan maafnya. Permohonan maaf itu disampaikannya melalui laman Instagram pribadinya. "Saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini," kata Hilgers, dikutip superbowl.id dari Instagram pribadinya. Hilgers juga menjelaskan apa alasannya sehingga tak bisa membela skuad Garuda pada November kali ini. Ia mengatakan bahwa dirinya masih membutuhkan pemulihan pasca cedera beberapa waktu lalu. Harapannya, masa istirahat di periode ini dapat membantunya untuk lebih kuat lagi. Hilgers ingin memberikan yang terbaik di pertandingan Indonesia selanjutnya. "Karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya, supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya," jelasnya. Kemungkinan, ia akan dipanggil lagi pada Maret 2025 mendatang. Pada saat itu,
Timnas Indonesia akan menjalani laga ke-7 dan ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dua tim yang akan dihadapi oleh tim Merah Putih adalah Timnas Australia dan Timnas Bahrain. Pernyataan mengejutkan media ternama Inggris. Jelang Timnas Indonesia versus Jepang, media ternama Inggris prediksi Timnas Indonesia akan kalah telak meski main di kandang sendiri, sampai sebut skornya akan sangat memalukan. Media Inggris memprediksi Timnas Indonesia akan kalah telak di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena Jepang terlalu superior. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali digelar pada tengah pekan ini. Timnas Indonesia kembali harus menghadapi lawan-lawan berat demi menjaga asa lolos ke ajang Piala Dunia 2026. Pada November ini, Timnas Indonesia akan menghadapi dua lawan kuat, yaitu Jepang dan Arab Saudi. Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Jepang terlebih dulu di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pertandingan tersebut akan digelar pada Jumat, 15 November 2024, waktu setempat atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga melawan Jepang tentu akan menjadi pertandingan yang berat bagi Timnas Indonesia. Dari segi performa di putaran ketiga, Jepang jelas jauh lebih baik dibandingkan tim Merah Putih. Tim Samurai Biru sendiri saat ini masih memuncaki Grup C dengan raihan 10 poin dari 4 pertandingan. Sejauh ini, Timnas Jepang juga belum pernah mengalami kekalahan karena sudah meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Selain itu, tim asuhan Hajime Moriyasu sudah mencetak 15 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Berbeda jauh dengan Jepang, Timnas Indonesia belum merasakan 1 pun kemenangan. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya berhasil meraih 3 hasil imbang dan mengalami 1 kekalahan. Dari segi jumlah gol, Timnas Indonesia juga baru mencetak 4 gol dan sudah kebobolan 5 kali. Tidak hanya dari segi performa, rekor pertemuan antara tim Garuda dan Samurai Biru sendiri sangat jomplang. Dalam 10 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia hanya mampu menahan Jepang sekali dan meraih 1 kemenangan. Adapun 8 pertandingan lainnya berakhir dengan kemenangan bagi Wataru Endo dan kawan-kawan. Dengan statistik itulah banyak yang memprediksi Jepang akan tetap mampu mengalahkan Timnas Indonesia meski bertindak sebagai tim tamu. Begitu pula dengan media Inggris, Sportsmole, yang memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan menelan kekalahan. Jepang dinilai jauh lebih superior dibandingkan dengan Jai Itzes dan kawan-kawan, baik dalam hal performa dan rekor pertemuan. Meskipun Indonesia diperkirakan akan memberikan perlawanan kepada pemimpin grup, Jepang, Samurai Blue tidak dapat dipungkiri merupakan tim yang lebih unggul dalam pertandingan ini, dan kami memperkirakan mereka akan meraih kemenangan yang nyaman, tulis Sportsmole dalam rilis mereka. Dengan data-data tersebut, Sportsmole pun memprediksi bahwa Timnas Indonesia akan kalah dengan skor telak 0-3. Apakah prediksi kali ini benar? Menarik untuk ditunggu bagaimana perlawanan Timnas Indonesia kepada Jepang. Mengejutkan, asli bikin geram. Jelang Timnas Indonesia versus Jepang, jurnalis Jepang beri prediksi kejam pada Timnas Indonesia sampai sebut peluang Timnas Indonesia menang hanya 5%. Simak bagaimana ini akan menjadi motivasi kuat untuk para pemain Timnas Indonesia untuk hancurkan Jepang besok malam. Jurnalis ternama Jepang menyampaikan prediksi skor yang cukup kejam untuk Timnas Indonesia saat menghadapi Samurai Biru. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga lanjutan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga antara Timnas Indonesia melawan Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Jumat, 15 November 2024. Jelang pertandingan tersebut, banyak pihak memprediksi skuad Garuda akan kalah dari Jepang yang kini memuncaki klasemen Grup C. Tim asuhan Hajime Moriyasu ini kini sudah mengumpulkan 10 poin hasil dari 3 kemenangan, 1 kali imbang, dan belum tersentuh kekalahan. Sementara pasukan Shin Tae-yong berada di peringkat kelima dengan koleksi 3 poin, hasil dari 3 kali imbang dan 1 kali menelan kekalahan. Di atas kertas, Jepang memang unggul segala-galanya dari Indonesia. Bukan hanya pengalaman, tetapi kualitas pemain pun sangat berbeda. Dengan perbedaan kualitas ini, seorang jurnalis kenamaan Jepang, Shinya Kizaki menyebut bahwa peluang Indonesia menang hanya 5%.
Saya pikir Jepang akan menang 95%. Ujar Shinya Kizaki dikutip dari channel YouTube Chiro Ozawa Periodista, Rabu, 13 November 2024. Bukan tanpa alasan Kizaki memprediksi bahwa Jepang bakal menang mudah atas timnas Indonesia di pertandingan nanti. Menurut dia, Indonesia akan sangat kesulitan untuk menyamakan kedudukan setelah tertinggal lebih dulu. Hal ini seperti yang terjadi pada pertandingan sebelumnya menghadapi Cina dan kalah dengan skor tipis 2-1. Maka dari itu, dia menyebut bahwa skuad Garuda akan menelan kekalahan telah dari Takefusa Kubo dan kawan-kawan. Saya rasa skornya 4-1, ujar Kizaki. Sementara itu, Shin Tae-yong menegaskan bahwa pertandingan melawan Jepang dipastikan tidak akan berjalan dengan mudah. Jepang, kata ST, merupakan tim terbaik di Asia sehingga perlu persiapan dan kerja keras saat mempersiapkan diri. Seperti yang saya bicarakan, di grup ini Jepang terbaik dan nomor 1 di Asia. Tim Jepang ini pelatih Moriyasu tampil dengan baik, organisasi dengan baik dan kita harus persiapkan ini dengan benar-benar baik. Hasil bisa berubah dan saya tidak bisa memprediksi hasilnya, kata Shin Tae-yong di Jakarta pada Rabu, 13 November 2024. Dalam pertandingan nanti, timnas Indonesia juga dipastikan bisa diperkuat Kevin Dix yang sudah mendapat persetujuan FIFA. Namun, Indonesia juga tak bisa menurunkan Mads Hilgers yang absen karena mengalami cedera saat membela klubnya FC Twente. Jelang timnas Indonesia versus Jepang. Ini pesan khusus pesepak bola Jepang yang merumput di Liga Indonesia kepada timnas Jepang jelang hadapi timnas Indonesia. Pemain asal Jepang yang kini memperkuat salah satu tim di Liga 1 Indonesia memberikan peringatan kepada negaranya jelang pertandingan timnas Indonesia versus Jepang. Perantau ini meminta skuad Samurai Biru berhati-hati atas permainan sejumlah pemain timnas Indonesia. Sebab beberapa pemain timnas Indonesia disebut memiliki gaya bermain yang bisa dikatakan berbahaya bagi Jepang. Pemain ini adalah Taisei Marukawa. Dia adalah gelandang dari tim Dewa United. Di lapangan rumput Indonesia, Taisei Marukawa bisa disebut pemain profesional. Sebab ia didapuk sebagai pemain terbaik Liga 1 pada 2021-2022 lalu. Namun, fakta lain baru-baru ini ia ungkapkan. Pemain timnas Indonesia saat ini siap bersaing dengan Jepang. Kondisi pemain lokal Indonesia disebut sudah tak sama lagi saat ia didapuk penghargaan 2 tahun lalu. Ditambah dengan beberapa pemain naturalisasi yang berstatus pesepak bola abroad, kengerian timnas Indonesia disebut kian menjadi. Kondisi itu membuat pemain timnas Indonesia punya banyak pengalaman bermain di benua-benua dengan kualitas sepak bola yang baik. Hal itu ia katakan kepada media Jepang, Sankei Sport. Pergi ke Piala Dunia adalah sebuah mimpi di masa lalu, tapi sekarang itu adalah tujuan. Semua orang berkata, mungkin Indonesia bisa pergi, jadi saya pikir ini menjadi sedikit lebih realistis, kata dia, dilansir Kamis, 14 November 2024. Dalam targetnya, ia mengatakan timnas Indonesia mengincar lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1938 di Prancis, saat bermain sebagai bagian dari Hindia Belanda. Meskipun mereka berada di peringkat 130 dalam peringkat FIFA, mereka telah menggunakan pertahanan yang solid dan serangan cepat untuk bermain imbang dengan Arab Saudi dan Australia, dan dengan gigi meraih poin, ucap dia. Adapun pemain yang wajib diwaspadai dari timnas Indonesia berdasarkan versi dia ada 2 orang. Pemain pertama yang harus diwaspadai adalah ex-kiper Belanda Martin Paes, FC Dallas. Penjaga gawang yang sangat berpengalaman, yang telah bermain di lebih dari 100 pertandingan di Major League Soccer AS, dimasukkan ke dalam tim nasional sejak babak kualifikasi terakhir, kata dia. Penjaga gawang bertinggi badan 192 cm yang sudah turun-temurun bermain di timnas Belanda ini, langsung menyelesaikan permasalahan menjadi seorang penjaga gawang yang sudah lama menjadi masalah karena perawakannya yang pendek dan minimnya pelatih penjaga gawang yang berpengalaman. Lanjut dia. Sementara pemain kedua yang patut diwaspadai adalah Rafael Struijk. Mereka juga perlu mewaspadai penyerang Struijk, Brisbane Roars, yang mengatakan dia akan mencoba menembak dari jarak jauh, ucap dia. Untuk informasi, pertandingan timnas Indonesia versus Jepang akan dilangsungkan pada 15 November 2024 nanti.
Skuad asuhan Shin Tae-yong akan meladeni timnas terkuat di Asia untuk saat ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Adapun laga itu dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan timnas Indonesia akan membuka peluang untuk lolos babak kualifikasi itu.